Saya melayani di bangunan baru dan minta maaf saya tidak datang bersama dengan anak-anak dan keluarga karena belum ada. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita akan membaca secara bergantian. Kaum Adam membaca ayat ganjil dan Hawa ayat genap. Kita mulai ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak mengenal. Semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan Dia memelihara kita, dan Dia telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak Bapa, benar sekaliannya dan demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Disebut berbahagia orang yang membaca kebenaran firman Tuhan dan mau melakukannya. Firman itu telah menjadi manusia, tapi Gereja Gebaik memberikan tema firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua memberi pertanyaan. Seandainya Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk lahir baru atau menjadi seorang baik, kira-kira Bapak Ibu mau menjadi seperti siapa? Apakah mau menjadi seorang artis terkenal sekarang? Mau menjadi seorang Raffi Ahmad atau Megita? Atau menjadi seorang pendeta? Tentunya dalam kehidupan setiap manusia ingin supaya dia mempunyai jabatan yang tinggi, pekerjaan yang baik. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks pembacaan kita, di dalam pembacaan kita, bagaimana firman itu atau logos itu menjadi manusia.
Allah itu menjadi manusia. Kalau kita melihat di atas, dia seorang raja, mempunyai jabatan yang tinggi, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, mau menjadi manusia biasa atau seorang biasa. Di dalam pembacaan kita, tujuan Allah, kita akan belajar bagaimana tujuan Allah untuk berinkarnasi adalah untuk menjadi korban penebusan. Saudara, kita semua yang hadir pada saat ini adalah orang tawanan. Tetapi Kristus datang sebagai pembebas bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, di dalam pembacaan kitab, dunia tidak mengenal dan orang-orang ibunya tidak menerimanya karena sudah dikuasai oleh kegelapan itu. Bayangkan Bapak Ibu, saudara, ketika yang sudah menikah ini melahirkan seorang anak, tetapi dia pergi jauh dan kembali tidak mengenali kembali seorang ayah dan ibu. Tetapi pada saat ini, sikap kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, bagaimana sikap kita? Seorang yang ditawan, sudah dibebaskan, tentunya ada hubungan yang baik kita akan lakukan. Atau ada ketika misalkan Bapak Ibu Saudara mempunyai hutang, tiba-tiba ada yang datang membayar, menebusnya, Bapak Ibu bilang apa ke orang ini? Pasti terima kasih. Tapi kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, pasti kalian akan membalasnya juga. Itulah sebabnya sikap saudara dan saya sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus. Ingat, masih ingat dari panggilan gereja, yang harus kita lakukan adalah bersaksi. Pak Pendeta, saya mau bersaksi tapi saya tidak bisa mengabarkan Injil, saya tidak tahu. Bersaksi dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus bisa melalui tingkah laku kita, perbuatan kita kepada orang itu. Itulah kesaksian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ada yang bisa mengecili, puji Tuhan. Kemudian kita juga dituntut untuk bersekutu seperti yang kita lakukan pada saat ini. Tetapi sekarang menjadi virus ini yang saya lihat semenjak saya praktik 1 tahun, menjadi virus sekarang di dalam persekutuan adalah adanya persekutuan lagi di dalam persekutuan itu. Ini yang saya lihat kebanyakan ini kaum perempuan, atau biasa disebut dengan istilah sekarang perbestian. Itulah menjadi virus persekutuan sekarang. Bagaimana sikap saudara menjadi orang-orang yang telah ditebus itu menjauhkan diri kita dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dan setelah itu apa yang dituntut juga kepada kita?
melayani. Pelayanan itu paling penting juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Itu adalah melibatkan diri kita di dalam pelayanan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menebus saudara dan saya. Dan juga kita dituntut, tujuan Allah berinkarnasi adalah mengalahkan kuasa iblis di dalam ayat yang kelima di situ. Tetapi itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Tuhan juga memberikan kuasa kepada kita, Bapak Ibu, di ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, kita disebut sebagai anak, dan Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapa. Ketika kita percaya kepadanya, kita mempunyai status yang sama dengan Yesus. Kita percaya kepadanya, dan kita juga akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu adalah jaminan yang diberikan kepada kita. Kehidupan kekristenan kita sudah lama menjadi Kristen itu tidak menjamin bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara, kau akan masuk di dalam kerajaan surga. Ketika dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara tidak tercermin Kristus itu. Saudara, sedikit kesaksian dari perjalanan kehidupan saya. 6 tahun bersama pendeta, 17 tahun menjadi seorang Kristen. Dan saya 6 tahun bersama hamba Tuhan. Kehidupan saya mengenal Yesus itu, perbuatan saya tidak seperti yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ketika saya tinggal di Pastori, setiap pagi itu pasti orang ibadah. Biasa pendeta pukul itu pintu, tapi saya tidak bangun juga. Dan ketika saya keluar dari rumah, saya biasa pulang jam 3, jam 2, dan saya lewat jendela pernah didapat satu kali Pak Pendeta, tapi puji Tuhan Pak Pendetanya tidak marah. Itulah bagaimana kesaksian perjalanan kehidupan saya. Setelah saya masuk di STT Kibaik, Pak Pendeta Robert Boy waktu itu membimbing saya dan mendoakan saya bersama, dan juga Bu Pendeta Roto ini 2 kali saya diberi kesempatan dan dibekali baik-baik di situ. Disitulah saya menerima betul-betul Tuhan Yesus, dan saya mau melakukan segala kehendaknya. Kendati saya mempunyai keterbatasan dalam mengingat dan lain sebagainya, tetapi saya di situ saya berjanji saya mau menggunakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Akhirnya saya masuk di SMT. Baru ada teman saya
mungkin tidak hadir di sini, dia mengatakan kepada saya karena di STT itu aturannya sangat luar biasa, kita tidak diizinkan untuk pacaran. Dia bilang begini dalam bahasa Toraja, palingnya ada 1.000 bulan yang itu tuntas. Tapi puji Tuhan, saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya bagi Tuhan. Itulah bagaimana saya sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, mau mengalahkan kuasa kegelapan itu. Bukan hanya kita mengalahkan tentang kuasa-kuasa kegelapan, tetapi dalam kehidupan kita juga kita harus mampu menguasai diri kita. Itu yang paling utama, menguasai diri kita dan melakukan perintah Tuhan. Itulah sebabnya bagaimana firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ketika kita sudah menerimanya, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak. Dan tujuan Allah berinkarnasi juga adalah menjadi teladan yang baik bagi kita. Di tempatnya maha tinggi, dia sebagai raja, dia turun merendahkan dirinya. Sebab itu makanya Tuhan itu tidak suka orang yang meninggikan. Tetapi kiranya Natal ini mengingatkan kita momen-momen yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen. Ingat bagaimana para imam dan ahli Taurat ketika ditanya di mana si Yesus itu akan dilahirkan, dia memberikan keterangan yang sangat luar biasa kepada orang Majus itu. Firman Tuhan mereka hafal, bahkan mereka pelajari sejak hari, tetapi tidak menghadirkan firman Tuhan itu di dalam hati. Oleh sebab itu, ketika kita melihat bagaimana orang Majus dari timur, dia datang untuk mempersembahkan persembahan yang sangat luar biasa di dalam asmanya dan murni. Kendati orang Majus ini adalah orang penganut Buddhis, tetapi karena kelahiran Yesus Kristus mampu mengubahkan hidup mereka. Ketika dia menyembah Yesus, dia mampu mengetahui pengetahuan mereka, sehingga dia mengetahui bahwa ada seorang raja yang akan lahir. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita merendahkan hati kita, mau dibentuk oleh Tuhan, mengosongkan hati kita dan mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.